Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube saya Abedage Motovlog. Channel yang lebih banyak berbagi buat teman-teman semua seputaran cara perawatan motor saya di Evan ZR saya, dan juga berbagi video-video touring, riding, dan semua aktivitas saya yang sering saya gunakan motor Evan Z saya ini teman-teman. Nah, semoga apa yang saya bagikan di channel YouTube saya ini bisa menghibur teman-teman semua, dan teman-teman juga bisa mengambil manfaat dari apa yang saya bagikan teman-teman. Jadi sudah 2 minggu ini saya tidak melakukan touring ya teman-teman, karena kesibukan saya. Dan di video kali ini saya akan berbagi buat teman-teman semua cara saya melakukan pencucian secara detail pada motor Evan Z saya ini teman-teman. Dan untuk pencucian seperti biasa saya menggunakan sampo Torches ya teman-teman. Jadi di motor saya ini dari saya restorasi sampai dengan saat ini saya mencuci menggunakan sampo Torches teman-teman. Jadi penggunaan pencucian menggunakan metode Torches ini, proses pencuciannya lebih cepat, anti baret, dan hasilnya juga bersih teman-teman. Oke teman-teman, nanti di video-video selanjutnya mungkin di minggu depan baru saya melakukan touring ya teman-teman. Seperti biasa menggunakan Evan ZR saya ini, nanti saya akan bagikan buat teman-teman semua. Nah, untuk touring menggunakan Evan ZR ini biasa saya lakukan ke tempat-tempat wisata ya teman-teman, di daerah laut atau di daerah pegunungan teman-teman. Nanti saya akan bagikan buat teman-teman semua. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan melakukan pencucian secara detail menggunakan sampo Torches pada Evan ZR ini teman-teman. Jadi motor ini tidak begitu kotor ya, karena seminggu tidak digunakan, hanya gunakan sehari-hari teman-teman. Jadi tidak begitu kotor sih teman-teman, tapi cukup banyak debu juga teman-teman, debu pada menempel pada motor ini. Nah, untuk proses pencucian menggunakan sampo Torches ini memang tanpa sentuh teman-teman, tapi lebih bagus lagi ada beberapa bagian yang memang perlu kita sentuh ya teman-teman, apalagi di motor-motor yang mungkin jarang-jarang dicuci itu biasanya kelihatan. Jadi yang biasa saya sentuh itu seperti di bagian ban, dan juga di bagian celah-celah kecil yang tidak bisa dijangkau oleh sampo atau juga proses penyemprotan teman-teman. Nah, untuk bagian-bagian yang saya sentuh itu saya biasa menggunakan sikat gigi, menggunakan kuas kecil, dan juga menggunakan sikat ya teman-teman untuk mengikat bagian ban ini. Oke teman-teman, jadi proses pencuciannya seperti apa nanti juga saya akan jelaskan buat teman-teman semua, dan di akhir video juga mungkin, dan juga proses pencucian mungkin untuk proses pengeringan mungkin saya akan berikan secara detail ya teman-teman. Cuma saya ngambilnya sedikit-sedikit dan sambil saya jelaskan ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, sekarang kita lanjut ke proses pencuciannya pada Yamaha Evan ZR saya ini teman-teman. Oke, sekarang kita melakukan proses penyemprotan sampo ya. Oke, setelah saya melakukan proses sampo, untuk sampo Torches biasanya saya diamkan 2 sampai dengan, untuk proses pencuciannya saya diamkan selama 2 sampai dengan 3 menit ya teman-teman, biar sampo Torches ini bekerja melunakkan atau merontokkan kotoran teman-teman. Nah, untuk di bagian ban ini teman-teman, walaupun tanpa Torches saya biasa gunakan sikat ya teman-teman. Saya gunakan sikat di bagian pinggir-pinggir ban ini, karena biasa kalau untuk penggunaan penghitam ban saya menggunakan Black Magic ya teman-teman. Kalau teman-teman yang punya pengalaman, biasanya kalau menggunakan Black Magic atau kit ban tire gel itu biasa menguningnya di sini teman-teman. Jadi untuk bisa merontokkan bagian-bagian yang menguning itu saya menggunakan sikat teman-teman, biar hasilnya lebih bersih.
Kalau untuk di bagian-bagian seperti ini, kop ini teman-teman, yang celah-celah kecil ini saya biasa menggunakan kuas yang kecil biar bisa masuk ya teman-teman. Jadi hasilnya bisa bersih. Oke. Di bagian-bagian ini biasanya sering ada sisa-sisa oli ya teman-teman, seperti oli-oli samping keluar, jadi saya menggunakan kuas yang kecil. Oke, setelah kita sudah diamkan sekitar 3 menit sampai samponya bekerja, sekarang kita masuk ke proses pembilasan teman-teman. Jadi untuk proses pembilasannya kurang lebih titiknya sama ya teman-teman, sama seperti kita melakukan proses penyemprotan sampah teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita selesai melakukan pembilasan, kita masuk ke proses pengeringan dulu teman-teman. Tapi pada saat kita mau melakukan proses pengeringan, posisi kita harus tundukkan, kita turunkan standar satunya ya teman-teman, biar tidak ada sisa-sisa air yang masih ada di celah-celah kecil. Ya posisinya seperti ini supaya airnya bisa keluar teman-teman. Untuk proses pengeringan di sini saya menggunakan, di bagian bodi saya menggunakan microfiber ya teman-teman. Nah microfiber ini daya serapnya lebih bagus dari kenebo teman-teman. Dia bisa serap dan tidak kalau kita menggunakan microfiber tidak meninggalkan goresan-goresan kecil teman-teman. Buat teman-teman yang mau menggunakan kenebo juga silakan ya, yang penting harus dibedakan. Jadi khusus buat body dan juga kenebo khusus bagian bawah body teman-teman. Jadi jangan pakai satu kenebo untuk melakukan pengeringan keduanya ya teman-teman, baik bawah body atau di body teman-teman. Jadi masing-masing bagian body menggunakan satu kanebo dan bagian bawah body menggunakan satu kanebo. Jadi ini saya berbagi pengalaman saya buat teman-teman semua sesuai dengan pengalaman yang saya kerjakan ya teman-teman. Karena saya juga membuka usaha pencucian ini karena saya hobi teman-teman. Saya hobi mencuci itu, saya hobi merawat motor saya dengan cara dicuci. Oke, sekarang kita kembali ke standar 2. Jadi setiap teman-teman melakukan proses pengeringan, baik itu menggunakan kanebo, akan microfiber atau kanebo yang teman-teman pakai itu bersih ya teman-teman, biar tidak meninggalkan flek atau bekas-bekas atau water spot pada bodi teman-teman semua.
Oke, sekarang saya masuk ke proses pengeringan menggunakan kanebo di bagian bawah bodi ya teman-teman. Jadi videonya saya ambil yang penting-penting saja ya teman-teman. Saya tidak bisa menunjukkan keseluruhan untuk proses pencucian pada motor ini teman-teman. Kalau tidak durasinya panjang. Oke, setelah saya sudah selesai melakukan proses pengeringan baik pada bagian bodi dan juga bagian bawah bodi. Untuk di bagian bawah jok, karena ini biasa ada sisa-sisa oli ya teman-teman, jadi saya biasa menggunakan kanebo saja teman-teman. Kanebo yang biasa saya pakai untuk melakukan pengeringan di bagian bawah bodi teman-teman. Nah, untuk di proses terakhir menggunakan sampo touchless, biasanya saya langsung menggunakan microfiber yang kering untuk melakukan proses pengeringan yang kedua teman-teman, biar bagian bodinya lebih bersih ya teman-teman, dan tidak meninggalkan water spot pada bodi motor teman-teman. Sebelum saya menggunakan sampo touchless teman-teman, di motor saya yang satu, yaitu motor yang pertama saya, untuk pengkilap bodi waktu itu saya biasa menggunakan lemon plate teman-teman. Lemon plate saya menggunakan pengkilap pada bodi motor, tapi sekarang saya sudah menggunakan sampo touchless. Saya tidak menggunakan lemon plate lagi ya teman-teman, karena sampo touchless ini sudah bisa memberikan kilo lebih pada bagian bodi atau bagian bawah bodi motor teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke proses yang terakhir. Seperti biasa, saya menggunakan microfiber yang bersih ya teman-teman. Microfiber yang bersih untuk saya mengeringkan lagi keseluruhan dari bagian bodi atau beberapa bagian bawah bodi yang bisa dijangkau, biar hasilnya lebih bersih teman-teman. Nanti di akhir video saya akan tunjukkan setelah saya diamkan selama setengah jam ya teman-teman, biar teman-teman bisa lihat hasil kilapnya. Oke guys, proses terakhir kali ini pengkilapan ya teman-teman. Walaupun sampo touchless ini sudah bisa memberikan kilo lebih pada ban, tapi saya selalu menggunakan pengkilapan teman-teman. Untuk pengkilapan saya menggunakan Black Magic spray ini ya teman-teman. Dengan saya menyemprotkan Black Magic ke permukaan ban, lalu saya meratakan menggunakan spons teman-teman. Oke, setelah saya tinggalkan sekitar setengah jam sampai kering, saya kembali memperlihatkan keseluruhan dari bodi motor, saya memperlihatkan keseluruhan dari motor ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat efeknya kalau sampo touchless ini bisa memberikan efek kilo lebih pada bodi motor teman-teman. Untuk bersih juga bersih ya teman-teman. Jadi proses pencucian menggunakan sampo touchless ini juga bisa memberikan efek kilo lebih teman-teman, dan proses pencuciannya juga tidak cepat, lebih bersih dan anti baret teman-teman. Ini keseluruhan dari bodi motor ini teman-teman bisa lihat. Nah, kalau yang ini lecet pemakaian ya teman-teman. Ada beberapa lecet pemakaian seperti ini.
Untuk bodinya saya tidak menggunakan pengkilap bodi lagi ya teman-teman. Ini hasil ini hanya hasil dari samponya saja teman-teman. Jadi yang saya gunakan pengkilap hanya pada ban motor saja teman-teman. Nah, untuk bodi motor, kalau kita melakukan pencucian yang benar, maka tidak ada goresan-goresan kecil ya teman-teman, seperti di bodi hitam yang biasa kelihatan kalau ada goresan-goresan kecil teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat, saya tunjukkan secara detail kalau tidak ada goresan-goresan kecil ya. Maka dari itu teman-teman harus melakukan pencucian dan juga proses pengeringan yang benar biar bodi halusnya tidak ada goresan-goresan kecil teman-teman. Oke, mungkin itu saja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.